kenapa dua menteri dari partai PKB dan Nasdem itu mundur untuk memantapkan posisi. Ini maksudnya sindiran aja tuh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Partai PKB dan Partai Nasdem ini berkeringat dia dulu untuk memperjuangkan memenangkan Jokowi ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda, tak lupa mendoakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, heboh di media cuitan Fahri Hamzah tentang adanya informasi bahwa menteri-menteri dari partai-partai yang mendukung Anies Baswedan akan mundur dari Kementerian. Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencuit kabar menteri-menteri dari partai politik pendukung Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mundur dari kabinet. Kabar menteri-menteri asal partai pendukung Anies Baswedan akan mundur dari kabinet dicuitkan Fahri Hamzah di akun X miliknya. Dari 3 partai pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, 2 partai yakni Nasdem dan PKB punya 3 kader yang saat ini masih menjabat menteri di kabinet Presiden Jokowi. Dalam unggahan di akun X miliknya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencuit, baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon presiden nomor urut 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti. Info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi ketika itu dikonfirmasi oleh wartawan kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, jawabannya Pak Fahri Hamzah bilang kenapa dua menteri dari partai PKB dan Nasdem itu mundur untuk memantapkan posisi. Ini maksudnya sindiran aja tuh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Sahabat BN, tentang hal ini kalau kita coba berpikir jernih, tidak persoalan kendati pun sekarang ini partai seperti Nasdem, partai PKB, ada calon lain selain dari calon yang berada di dalam rezim sekarang ini, tidak terjadi persoalan sebenarnya. Kenapa dikatakan tidak jadi persoalan? Duduknya di kabinet Jokowi sekarang ini, kader-kader partai PKB, kader Partai Nasdem, itu bukanlah berarti tidak beralasan. Itu adalah dikarenakan dulu Partai PKB dan Partai Nasdem ini berkeringat dia dulu untuk memperjuangkan memenangkan Jokowi ini. Belum ada waktu itu Partai Gelora dan Gerindra malah melawan Jokowi waktu itu. Kalau kita ingat kembali persaingan untuk memenangkan Pilpres tahun 2019 ketika head to head antara Prabowo Sandi dengan Jokowi Ma'ruf, waduh kita ngeri sekali waktu itu. Kita tentu masih ingat bagaimana kerasnya Prabowo Subianto waktu itu melancarkan serangan-serangan kepada Jokowi Ma'ruf. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Inilah aksi gebrak podium yang dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta Senin siang. Prabowo sempat ditenangkan Amin Rais dan Jurkamnas Syukri Fadoli. Prabowo juga masih terlihat emosional saat menjelaskan adanya temuan BPK tentang kinerja BUMN.
Dalam kampanye ini Prabowo masih menyoroti pengelolaan negara yang dianggap tidak benar, penguasaan ekonomi oleh segelintir orang, hingga kekayaan negara yang dirampok. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti masalahnya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Demikian juga dulunya Fahri Hamzah sungguh sangat keras kritikannya kepada pemerintahan Jokowi. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan genap 2 tahun memimpin pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Ada kritikan dan pujian terkait kinerja Presiden selama ini. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah bekerja tanpa berpikir, sehingga arah dari pemerintahan Jokowi JK menjadi tidak jelas. Ada pepatah yang mengatakan dunia ini dirusak oleh satu dari 2 jenis manusia. Yang pertama, itu yang bekerja saja tanpa berpikir, dan yang kedua, yang berpikir saja tanpa bekerja. Yang agak repot saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun ini, sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir. Yang melawan Partai Gerindra waktu itu adalah Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PDIP, dan partai lain yang waktu itu mendukung Jokowi Ma'ruf. Jadi artinya apa? Kalaupun sekarang ini Partai PKB, Partai Nasdem tidak mendukung calon presiden dan wakil presiden yang dari rezim Jokowi, tetapi dia mencari paslon lain, tidak harus dia keluar dari kabinet. Sebab katakanlah nikmat yang dinikmati oleh Partai PKB dan Partai Nasdem sekarang ini jerih payah dia dulu. Dia dulu yang bertaruh nyawa untuk memperjuangkan agar Jokowi Ma'ruf ini menjadi pemenang Pilpres. Lagi pula kita belum mendengar Presiden Jokowi selaku pimpinan kabinet sekarang ini mempersoalkan kader Partai Nasdem dan Partai PKB yang ada di kabinet sekarang ini. Tapi kalau nanti menang partai yang di seberang sana, tidak Anies yang memenangkan Pilpres nanti, masuk nanti di jalan Partai PKB, Partai Nasdem, baru bisa dipersoalkan itu. Yang itulah yang namanya naik di jalan itu. Dulu waktu berjuang tidak ikut. Sekarang di tengah jalan kelihatan, setelah kelihatan orang menang, mau masuk menjadi pemenang pula. Padahal kita berjuang tidak ikut. Itu yang tidak fair itu. Bahwa Partai Nasdem, begitu juga mungkin partai pendukung Jokowi lainnya di tahun 2019, kontrak politik dia dengan Jokowi adalah sampai Jokowi mengakhiri masa jabatannya tahun 2024 nanti. Ini untuk Jokowi kontrak politiknya, bukan untuk pasangan calon yang diinginkan Jokowi sebagai pelanjut dia. Tidak ada itu. Jadi, kalau dikatakan sekarang dia tidak keluar, apakah dia oposisi? Ya boleh oposisi. Dia beroposisi bukan atas nama kabinet yang lama. Dia beroposisi karena dia punya pilihan lain selain dari pilihan yang menjadi pilihannya Jokowi. Bisa jadi perjuangannya dulu dengan tenaga, dengan pikiran, mungkin juga dengan materi. Tetapi kalau Partai Gelora, andaikan sekarang contohnya keluar dari kabinet kader Partai Nasdem, keluar dari kabinet kader Partai PKB, lantas masuk Partai Gelora, memang bisa diketawakan orang. Itu naik di jalan namanya itu. Dulu waktu berjuang tidak pernah ikut-ikut, sekarang nempel saja. Demikian juga Partai Gerindra. Dulu
berusaha untuk mengalahkan Jokowi Ma'ruf. Sekarang masuk menjadi anggota kabinetnya. Jadi tak perlu dipersoalkan ini. Biarkan saja partai PKB, partai Nasdem mencari calon lain. Demikian juga dengan partai-partai pendukung Jokowi Ma'ruf di tahun 2019 yang sekarang mendukung Ganjar Pranowo, tidak juga perlu dipersoalkan. Itu hak dia. Dia punya kontrak mendukung Jokowi Ma'ruf, bukan punya kontrak mendukung orang yang menjadi calon yang didukung oleh Jokowi Ma'ruf. Tidak perlu pula misalnya partai P3, tidak perlu pula dia dikeluarkan dari kabinet, dan tidak perlu pula dia keluar dari kabinet karena dia mendukung Ganjar. Dan ketika sekarang Ganjar tidak lagi sehaluan dengan rezim sekarang di dalam Pilpres ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.